Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bapak. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3. Nah baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu, mari kita berdoa. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Ada yang tahu siapakah dia? Nah, betul sekali. Gambar di sini adalah gambar seorang Mahapatih. Nah, kalian tahu Mahapatih siapakah dia? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Nah, Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Berikut adalah cerita tentang Patih Gajah Mada. Nah, cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Nah, sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jaya Negara tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik atau daerah Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh Semenanjung Melayu atau Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau kita kenal dengan wilayah Australia. Nah anak-anak, demikian tadi sejarah singkat tentang Mahapatih Gajah Mada. Kamu telah tahu ciri-ciri puisi, juga bagian-bagian puisi. Nah,
Bacalah puisi di bawah ini dengan seksama. Puisi yang berjudul Mahapati Gajah Mada. Anak-anak silahkan kalian membaca puisi ini, kalian pahami. Berikut adalah tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Nah, tugas yang pertama, apa judul puisi tersebut? Yang kedua, terdiri dari berapa baitkah puisi tersebut? Yang ketiga, ada berapa bariskah dalam masing-masing bait pada puisi tersebut? Nah, yang keempat, apa isi bait kedua pada puisi tersebut? Yang kelima, apa isi bait ketiga pada puisi tersebut? Nah, silahkan anak-anak pahami puisinya, kalian baca. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengupas bagaimana ciri-ciri puisi. Saya suka sekali dengan kisah Pati Gajah Mada. Usaha beliau dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, saya sudah bisa membuat puisi. Ternyata tidak sulit ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini adalah semboyan bangsa kita, Indonesia. Usaha Pati Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukanlah hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Nah, baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kalian dengar dan kalian pelajari tadi dapat berguna dan dapat kalian pahami dengan baik. Akhir kata, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.